Ya, sekarang kita akan membuat desain pembelajarannya. Jadi kita akan membuat topik dan sebagainya ya, sesuai naskahnya. Kita buat topik, misalnya topik, create a topik, misalnya di topik kita buat topik pendahuluan. Oke, kita klik pendahuluan. Oke, pendahuluan. Nah, belum ada isinya, kita tambah isinya materinya. Materi misalnya tentang, oh ya itu dulu, pendahuluannya berisi misalnya kompetisi dasar ya, atau tujuan pembelajaran. Kita kopas dari naskah yang telah kita buat isinya, biar tidak langsung mengetik, kita kopas, copy paste, terus nanti simpan di bagian di topik pendahuluan ya, di bawah pendahuluan. Jadi nanti materinya di bawah pendahuluan, lalu kita kirimkan untuk bisa dilihat ke siswa. Tapi kalau tidak, nanti ada pilihan draft dan sebagainya. Terus kita misalnya buat material 2. Material 2 isinya tentang indikator pencapaian kompetensi, misal ya. Tapi Bapak Ibu bisa terserah Bapak Ibu ya. Ada indikatornya apa tidak, atau hanya tujuan pembelajarannya saja. Ya, tergantung desainnya Bapak dan Ibu semua. Tergantung naskah yang dibuat ya. Kita kopikan, pastekan di sana di bagian pendahuluan, di topik pendahuluan. Jadi materinya di pendahuluan, post, oke. Post ya, nanti tampilannya di topik pendahuluan ini ada 2 materi, IPK dan indikator. Maksudnya kompetensi dasar dan indikator. Baik, kita misalnya materi fluida ya misalnya. Nanti kita buat topik baru ya, topik baru tentang tentang fluida ya, tentang fluida statis misalnya ya. Oke, kita tambahkan topik baru. Nah, ini tampilannya di atas ya, nanti bisa kita pindahkan ke bagian bawahnya setelah pendahuluan. Jadi ada topik pendahuluan, ada topik fluida statis ya, bisa di rename. Oke, fluida, mungkin nanti ada fluida statis, fluida dinamis ya, kita rubah ke fluida. Oke, nanti kita tambahkan materinya misalnya tentang fluida statis ya. Fluida statis, deskripsinya bisa diisi, bisa tidak sebetulnya. Deskripsinya misalnya kita kopikan, pastekan di situ di deskripsi. Terus nanti kita tambahkan misalnya misalnya filenya bahan bacaan atau apa itu ya. Nah, ini simpan di topik fluida. Kalau sudah selesai kita posting ya, jadi ada fluida, nanti materinya ada fluida statis, kita tambah materi baru ya misalnya. Tapi ini tergantung Bapak Ibu, nanti materinya bebas ya, sesuai nanti ketentuan tugas. Bapak Ibu bisa baca ketentuan tugasnya di situ, misalnya harus membuat berapa topik. Oke, fluida statis, saya cari di naskahnya misalnya ya, ini naskah yang tidak sebenarnya, bukannya sebetulnya naskah yang lama ini ya. Baik, kita misalnya kopikan saja contoh misalnya ya, aktivitas pembelajaran misalnya ada di materi fluida. Oke, kita posting ya, jadi ada fluida statis, fluida dinamis, ada 2. Baik, sekarang kita akan membuat ya topik lagi ya, misalnya tugas ya, tugas kita tambah topik tugas. Jadi nanti semua tugas itu kita simpan di satu di satu topik sendiri gitu, biar siswa tidak bingung. Tapi bisa saja misalnya tugas itu nanti disimpan di materi, tidak masalah ya tentang penyimpanannya. Jadi ada yang di satu
subtopik, ada yang nanti dikumpulkan di satu topik gitu. Nah, sekarang kita misalnya mau tugas ya, tugas kita apa ya namanya, tugas 1 lah, tugas 1 tentang fluida statis. Ya, ini kita ketikkan nama tugasnya misalnya ya. Buatlah artikel tentang fluida statis. Nah, ini dilengkapi ya nanti sesuai naskahnya. Nanti ya waktunya nanti kita setting harus dikumpulkan kapan. Ya, pilih bebas 20 Agustus misalnya jam. Jadi terakhir dikumpulkan tanggal 20 Agustus. Nanti bisa tambahkan rubrik juga, misalnya rubrik penilaian agar siswa bisa melihat rubriknya apa yang dinilai. Oke, ya ini ada sudah tugas 1 tentang fluida statis. Oke, kita buat lagi question ya, misalnya pertanyaan ini ya, pertanyaan apa? Misalnya untuk mengetes siswa itu sudah paham atau belum gitu tentang materi itu. Bisa pilihan ganda, bisa jawaban singkat. Bisa jawaban singkat. Misalnya kita buat pilihan ganda ya, jika benda ditempatkan ini bebas ya Bapak Ibu. Misalnya pilihan pertama ditempatkan di air, misalnya apakah benda itu akan melayang, terapung atau ya tenggelam ya. Misalnya kita mau dikasih nilai nggak di tugas ini. Kalau tidak, poinnya jangan di unmark saja, jangan dikasih. Ini bukan penilaian, jadi bukan penilaian, tidak termasuk penilaian. Perlu kita masuk topik fluida. Masuk topik fluida, kalau sudah save ya. Ya kita simpan di bagian fluida ini ya. Tadi tugas, nah sekarang tugas assignment. Biasanya tugas assignment itu tes akhir ya, misalnya tes sumatif gitu ya, tes akhir. Di Classroom ini pakai Google Form, menggunakan Google Form. Jadi instruksinya itu ini ada ya, itu blank itu bisa di edit atau bisa kita buat baru lagi. Misalnya kita tugas ya, ini soal tes akhir ya. Coba ya, Bapak Ibu mungkin terbiasa lah kalau menggunakan Google Form itu sudah terbiasa ya, membuat kuis itu. Baik, misalnya tentang fluida statis, deskripsinya boleh isi misalnya kita soal pertama apa ya, ada soal nggak ya di sini ya. Bentar Bapak Ibu ya. Misalnya ada soal ya, misalnya kita copy, kita pastekan misalnya jawabannya ya. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau di naskahnya sudah baik naskahnya, nanti tinggal di copy pastekan saja. Jadi memang kuncinya di naskah ya, biar cepat gitu. Jadi kalau naskahnya sudah jadi, sudah bagus, itu tinggal di copy paste. Baik, multiple choice ya, salah. Baik, kita tambah ya, kita buat 1 atau 2 soal ya. Misalnya ya, ini asal saja Bapak Ibu ya, kita paste ya. Ini Bapak Ibu di naskahnya itu nanti kalau bisa lengkap, misalnya 10 soal gitu ya, sudah buat 10 soal. Mungkin asal saja juga tidak apa-apa, tapi lebih baik lagi kalau misalnya sambil kita belajar, sambil nanti bisa dipakai sama murid kita gitu ya. Ya, required di sini tuh ya wajib diisi pertanyaannya.
Nah, ya settingannya bisa jadi, ya settingannya dijadikan kuis ya, jadikan kuis. Ya, settingan ini Bapak Ibu saya kira sudah terbiasa. Baik, terus nanti, oh ya ini jawaban yang benarnya belum ya, jawaban yang benarnya, oke, misalnya ini asal saja ya, asal saja. Ya, jawaban yang benar ya, asal saja. Ya, tambah ya. Saya kira cukup ya, dua pertanyaan. Nanti secara otomatis ini langsung berubah. Wah, saya lupa ini harusnya di save dulu ya Bapak Ibu, di save dulu. Jadi save. Ya, jadi masih draft ya, kalau tidak di save. Kita pindahkan ke topik tugas. Tadi seharusnya di setting ya, setting disimpan di bagian mana. Nah, ini disimpan di topik tugas. Terus kapan waktu berakhirnya tes akhir ini. Nah, poinnya 100. Kalau ini dinilai ini, nanti kita ini masuk penilaian. Poinnya 100. Ya, belum ada ya. Belum ada. Nanti kalau ya sudah ada, tapi mahasiswa belum mengerjakan ya. Handle in itu dikirimkan ya, kirimkan, dan yang sudah dinilai ya. Kalau tidak, berarti Bapak Ibu bisa rubah ke bahasa Indonesia. Itu karena saya kalau bahasa Indonesia malah kurang ini. Nah, baik Bapak Ibu, nanti kita ya nanti kita belajar tentang dilanjutkan ke video berikutnya ya, nanti tentang penilaian juga ya. Terima kasih.